Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deratian Prima Aulia Putri Kusayu. Saya biasa dipanggil Prima. Saya dari Prodi BKPI semester 3. Saya dari Fakultas Tarbiyah. Selain kuliah, kegiatan saya mengurus adik-adik saya. Lalu saya juga ada kegiatan lain, yaitu les bahasa Thailand. Lalu jika ada waktu senggang, saya biasanya senam, jogging. Alasan saya masuk BK, awalnya saya bingung, saya mau masuk jurusan apa. Tapi di kelas 12 semester 1, saya sempat kepikiran untuk masuk jurusan psikologi. Namun saya pikir-pikir lagi, sepertinya berat ya untuk saya yang kurang mampu untuk berpikir terlalu keras. Saya juga gampang insecure dengan diri saya. Jadi saya mencoba konsultasi ke guru BK di sekolah saya, apa ya Bu, yang jurusan yang hampir sama dengan psikologi tapi tidak terlalu berat menurut guru BK saya, dan jawabannya bimbingan konseling. Setelah saya mendapat jawaban bahwa bimbingan konseling sejenis dengan yang saya mau, jadi saya berpikir nanti kalau lulus bakal jadi guru dong, berarti saya awalnya berpikir seperti itu. Cuman guru BK saya bilang tidak semua yang titelnya bimbingan konseling itu jadi guru, harus ambil yang ada di fakultas pendidikan. Jadinya saya masuk BBC, ya fakultas tarbiyah. Jadi karena memang saya ingin mengambil ranahnya lebih ke pendidik sebagai guru, jadi saya coba tanya ke guru BK saya di mana yang ada prodi bimbingan konseling pendidikan di Cirebon, karena orang tua saya tidak mengizinkan untuk di luar kota. Itu alasan saya kenapa saya memilih prodi ini. Selama 2 semester ini saya cukup banyak belajar ya tentang kebekaan, selain tentang asas-asas kebekaan, terus ada juga keterampilan BK-nya, seperti apa kita harus tindak dalam melayani konseling, lalu asas apa saja yang kita butuhkan. Menurut saya asas yang paling penting dalam bimbingan konseling itu asas kerahasiaan, yaitu asas dimana kita harus menjaga privasi sang konseling. Begitu. Selain tentang kebekaan di semester 2 semester kemarin, ada 3 mata kuliah yang mencuri perhatian saya, seperti teori kepribadian, lalu ada psikologi perkembangan, sama psikologi pendidikan. Pada mata kuliah teori kepribadian, saya mendapat kesempatan untuk menganalisis salah satu bukan menganalisis ya, mencari tahu tentang salah satu ahli, yaitu Carl Gustav Jung
yang berbidang di psikoanalisis yang terkenal dengan teori archetype-nya. Salah satu teori archetype-nya itu bisa kita terapkan sebagai pendidik ya, bisa kita terapkan, yaitu pesona. Karena menurut Jung, pesona itu adalah apa yang kita ekspresikan di depan banyak orang. Seperti yang saya bilang tadi, ada archetype yang bisa kita terapkan sebagai pendidik nantinya di kedepannya, yaitu pesona. Karena menurut Jung, pesona itu ibaratkan topeng, jadi menutupi apa yang sebenarnya terjadi pada kita. Contohnya saat kita sedang mengajar, kita tidak wajah kita enak dipandang oleh siswanya. Jadi kalau wajah kita tidak enak dipandang oleh siswa juga berpikir seperti, ibu ini sepertinya tidak suka ya dengan kelas kami. Jadi saya belajar bahwa kita harus memasang wajah yang bagaimana di depan para peserta didik kita nantinya. Jadi menurut saya itu penting, dan itu dapat diimplementasikan, dapat diterapkan saat nanti saya dan teman-teman saya yang lain yang akan terus lanjut pendidikan sebagai guru, itu nanti bisa diterapkan seperti itu. Lalu yang kedua yang menarik perhatian saya di semester 2 di 2 semester kemarin ya, itu ada psikologi perkembangan ya, dimana awal proses ibu hamil, lalu proses anak dari usia 0 bulan hingga 5 tahun, apa saja yang harus kita berikan kepada anak nantinya. Seperti saya nanti kedepannya memiliki anak harus seperti apa, saya mendidiknya, seperti yang sekarang saya sedikit terapkan ke adik saya, seperti bicara pelan-pelan yang selama ini saya terapkan ke adik saya. Seperti saat saya menjemput adik saya bicara, nanti setelah ini ganti baju ya, lalu istirahat, setelah itu mengaji, seperti itu. Saya terapkan sedikit untuk nanti di masa depan seperti apa, di masa depan saya sebagai seorang ibu nantinya. Lalu yang terakhir yang membuat saya tertarik, salah satu mata kuliah yang membuat saya tertarik yaitu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu kita diberitahu bagaimana perkembangan anak dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa bermainnya anak-anak, masa bermainnya remaja seperti apa. Kalau remaja ini lebih ke mencari jati diri gitu, lalu ke usia dewasa seperti itu. Ya mungkin cukup
dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.